Jumpa lagi pemirsa dalam program podcast apa adanya persembahan Berita Satu. Program dialog yang menampilkan narasumber dan juga topik-topik menarik bagi Anda. Kali ini kembali saya Aditya Laksmana Yuda menemani Anda dalam apa adanya pada edisi kali ini. Dan tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pandemi sudah terkendali tetapi protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Dan kami di sini berempat, saya kedatangan tamu-tamu istimewa dari KSK Insurance Indonesia. Kami juga sudah protokol kesehatan ya, kami semua sudah divaksinasi sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan masker. Meskipun demikian kami tetap menjaga protokol kesehatan di ruang studio ini. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini, seperti saya sampaikan tadi, saya kedatangan rombongan Dewan Direksi dari KSK Insurance Indonesia. Biasanya tamu di podcast itu hanya satu orang, tapi kali ini 3 orang Dewan Direksi hadir semuanya untuk berbincang-bincang bersama dengan saya, untuk Anda para pemirsa. Saya ingin menyapa dan memperkenalkan beliau-beliau yang hadir bersama saya pada kesempatan kali ini. Di samping kiri saya adalah orang Malaysia. Beliau adalah Datuk Syarifuddin bin Abdul Wahab sebagai Presiden Direktur KSK Insurance Indonesia. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat sama kita Pak. Dan berikutnya saya memperkenalkan dan menyapa ibu kita satu-satunya di ruang studio ini, yaitu Ibu Eni Handayani. Ibu Eni adalah Direktur Marketing dari KSK Insurance Indonesia. Selamat datang Bu Eni, salam sehat. Ya, selamat pagi. Dan juga yang terakhir, tamu kita yang ada di ujung kiri saya adalah, nah ini kalau mendengar namanya kita bingung nih, ini orang Jawa atau orang Batak? Namanya Bapak Suharjo P. Lumban Raja sebagai Direktur Keuangan KSK Insurance Indonesia. Selamat datang, saya panggil Mas Harjo boleh? Boleh Pak. Kata beliau ini sudah sering mendengarkan pertanyaan seputar namanya, nama Jawa tapi ujungnya marga Batak. Ya. Baiklah, kita mulai perbincangan kita bersama dengan Ibu, pemirsa. Sekali lagi bersama dengan Direksi KSK Insurance Indonesia, tentu saja perbincangan kita kali ini berkisar soal industri asuransi, bisnis asuransi. Apa saja yang menjadi concern dari KSK Insurance Indonesia melihat prospek di industri asuransi umum. KSK Insurance ini asuransi umum ya, ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, dan KSK ini adalah asuransi umum. Bagaimana melihat peluang-peluang bisnis di Indonesia saat ini, pasar asuransi di Indonesia, bagaimana dampak terkait dengan pandemi, bagaimana pencapaian-pencapaian, dan tentu juga apa saja aktivasi yang dilakukan oleh KSK selama ini, dan yang tentu juga tidak kalah menarik untuk kita bahas nanti terkait dengan digital, dan juga bagaimana generasi ke depan, generasi digital, generasi Z, generasi milenial ini ditangkap sebagai peluang untuk KSK ini. Yang pertama saya ingin ke Datuk nih. Iya Pak. Datuk, hari Sabtu 11 Juni itu adalah ulang tahun KSK Insurance Indonesia yang ke-15. 15 ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tentu momentum ini kita pas sekali untuk diberitahu kilas balik perjalanan KSK Insurance Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya KSK Insurance Indonesia ini sungguh pun usianya 15 tahun sebagai dimiliki oleh pemegang saham KSK Insurance. Ya. Tapi asal usul perusahaan ini dinamakan pada tahun 1988 ditubuhkan sebagai asuransi Hasin Utama. Dan asuransi Hasin Utama ini juga melalui beberapa transformasi sehingga ia menjadi asuransi Aegis Indonesia pada tahun 2001. Pada masa itu, KSK Insurance di Malaysia sudah berkembang dan melihat bagaimana untuk mendapatkan cabangnya di luar Malaysia. Dan mulailah perbicaraan di antara masa itu Kurnia di Malaysia dengan pemilik-pemilik asuransi Aegis dan di Indonesia. Dan pada tahun 2006, perbicaraan ini mula menjadi lebih hangat. Dan pada 2007, diambilnya Aegis dan diberikan nama Kurnia Insurance pada masa itu. Belum KSK ya? Belum KSK, maksudnya Kurnia Insurance yang mirip dengan insurance kami di Malaysia, Kurnia Insurance Malaysia, dan juga Kurnia Insurance di Thailand juga pada masa itu. Dan pemilihan
untuk untuk rebranding dan begitunya. Pada bulan Julai 2012 kita buatkan branding baru menggunakan nama ownernya Kuala Singkui sebagai KSK Insurance. Dan memang KSK saat ini memang sudah sepenuhnya memiliki asuransi ini. Yes, KSK kami dari permulaannya daripada tahun 2007 itu memiliki 99%. Sangat mayoritas. Ya, sudah menjadi mayoritas ya. Jadi dengan adanya itu kami memang kekuatan kami bermain banyak di motor vehicle, Pak. Motor vehicle, ya. Jadi sebagai asuransi umum, Ya. market terbesar yang digarap oleh KSK Insurance Indonesia adalah asuransi kepemilikan kendaraan. Kendaraan di sini. Itu yang Cuma di Indonesia kami boleh katakan 55% antara kendaraan bermotor dengan property, Pak. Property. Ya, malah di Malaysia kami lebih fokus ke motor vehicle. Ya. Karena memang populasi kendaraan bermotor di Indonesia saat ini sangat besar ya. Iya, Pak. Ya. Datuk sebagai orang Malaysia datang ke sini pasti melihat kemacetan di mana-mana, sepeda motor setiap tahun Iya. bertumbuh, dengan juga mobil sehingga memang ini menjadi pasar yang besar. Sama sekali memang asuransi umum ya, tidak ada asuransi jiwanya ya. Enggak ada juga asuransi jiwa ya. Baik. Berikutnya Bapak-Bapak dan Ibu, kita tahu 2 tahun terakhir ini pandemi ya. Tetapi kalau kita tengok-tengok ya, ini memang kinerja atau performa KSK Insurance ini kan tidak ada masalah dengan pandemi. Tetap bertumbuh, bahkan pertumbuhannya kalau kita lihat kan di atas rata-rata industri asuransi pada umumnya. Nah ini apa resep-resepnya ini? Mungkin silakan atau Bu Eni atau Pak Harjo. Bu Eni silakan. Bu Eni. Oke, ya memang di tahun lalu pertumbuhan KSK cukup signifikan ya Ya. Pak ya. Hal ini mungkin juga dikarenakan ini Pak, tingkat kepercayaan dari nasabah terhadap KSK itu sangat besar Pak ya. Kan bisa dilihat bahwa dari sisi KSK sendiri, performanya KSK Pak, kami mendapatkan rating yang excellent di boleh sebut nama ini ya? Oke, ya di Infobank yang mana selalu menjadi acuan untuk industri asuransi Pak. Di situ rating kami excellent dan itu sangat membantu kami dalam menjual nama KSK. Lalu kemudian juga kami punya beberapa inovasi yang kami luncurkan pada masa pandemik Pak. Yang mana inovasi-inovasi tersebut juga menunjukkan kepedulian kami terhadap nasabah KSK secara keseluruhan. Ya. Jadi masa pandemi memang sangat challenging ya, Ya, seluruh betul, industri ya, Betul. termasuk industri jasa keuangan tidak terkecuali asuransi gitu. Karena memang satu marketnya yang squeezing, mengecil, kedua mungkin juga dampak dari daya beli atau apa ya, kemampuan keuangan dari pemegang polis itu yang berkurang ya karena mungkin ada yang kehilangan kerja. Itu sempat menghadapi masa-masa itu nggak? Misalnya orang nggak bayar polis, terlambat polis, Iya. gitu. Sempat Pak, kami sempat mengalami hal tersebut ya karena kan pandemi ini dirasakan oleh semuanya ya Pak Iya. dan secara global Secara ya. global. Ya betul. Jadi ada masanya di mana pada saat itu banyak nasabah yang meminta dilakukan pembatalan Pak. Bahkan dibatalkan. Pembatalan ataupun juga permintaan untuk installment untuk pembayaran karena mereka juga mengalami kesulitan Iya. keuangan ya Pak ya. Lalu kemudian juga ada polis-polis yang tidak diperpanjang. Iya. Itu juga banyak kami mengalami Pak gitu. Tetapi meskipun menghadapi situasi itu, secara keuangan tetap performanya tetap bisa di atas rata-rata industri asuransi ya. Iya betul. Karena itu tadi faktor-faktor tadi ya. Iya. Tambah sikit Pak, salah satu perkara yang membantukan kami adalah kebijaksanaan para OJK untuk memberi relaxation ya. Iya. Relaksasi. Relaksasi. Pembayaran. Jadi untuk laporan keuangan, untuk kerajaan dia bagi banyak relaksasi. Hmm. Jadi kalau tidak ada itu Pak, mungkin cancellation-nya lebih gede. Ya. Jadi ini memberi fleksibilitas pada untuk property, Ya. untuk mereka merancang cash flow mereka, Kalau mereka. dan terus masih di cover oleh asuransi dan bayarannya dapat diperpanjangkan. Ini Pak Hadi Nah, mungkin Iya. tadi, Jadi memang- berapa besar itu? Jadi memang dari sisi regulasi sendiri sangat mendukung lah. Regulasi juga menyadari bahwa semua masyarakat terdampak atas pandemi ini. Iya. Untuk menyikapinya, regulator itu memberikan waktu perpanjangan premi, Pak. Dan itu juga secara perhitungan kesehatan keuangan, perpanjangan premi itu juga menjadi kebijakan untuk supaya kesehatan keuangan perusahaan asuransi tidak terdampak atas pembayaran premi. Jadi istilahnya kategorisasi indikator kesehatan pun juga disesuaikan Betul, ya, dengan dari sisi pola pembayaran premi. Pembayaran preminya itu ya. Betul.
Dan kondisi ini juga berdampak pada laba ya, otomatis ya. Laba ya, karena kalau itu tidak diperpanjang, maka polis kan akan Polis banyak akan yang batal. macet ya, benar. Betul, Pak. Jadi dari sisi kami sendiri memang punya kebijakan. Ketika sebelum pandemi kan kami tetap menjaga tata kelola bahwa polis-polis yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu tentu akan kami batalkan. Tapi dengan relaksasi yang diberikan oleh OJK, kami juga bisa memberikan perpanjangan waktu untuk customer. Karena kalau ini tidak ada, tentu banyak polis yang dibatal. Tapi sempat ada yang dibatalkan ya. Iya, dibatalkan karena memang customernya sendiri sudah bilang kami tidak punya dana gitu. Ya. Oke. Beberapa hotel besar juga terdampak dan itu juga banyak yang memang mereka akhirnya ini tidak menjadi prioritas lagi nih karena kan sektor pariwisata yang paling terdampak Ya, pada saat betul. itu. Karena sektor pariwisata memang harus ada mobilitas. Betul. Tidak ada mobilitas, ya sektor pariwisata pasti akan mati. Iya. Tapi 2 tahun terakhir sudah mulai ada turning point ini kan, pemulihan kan. Gimana ini dilihat oleh KSK ini? Mungkin dari sisi ya tadi pembayaran premi, mungkin juga pemegang polis bertambah atau bagaimana yang kemarin mati kemudian bisa dihidupkan kembali misalnya. Iya Pak, jadi ini seiring dengan perkembangan pandemi yang semakin baik nih Pak ya, Iya. itu juga berdampak positif Pak terhadap KSK, sangat Iya, berdampak positif. Jadi kami nasabah-nasabah kami yang sebelumnya tidak memperpanjang ataupun juga yang mengalami kesulitan keuangan lah ya, mulai mengasuransikan kembali asetnya kepada kami Pak, dan itu benar-benar progresnya cukup bagus. Jadi tanda-tanda pemulihan juga sudah dilihat oleh industri asuransi, oleh KSK ya di sini. Sudah mulai bergerak semuanya ya. Mana yang paling kencang kelihatan? Apakah properti atau kendaraan bermotor? Ini hampir imbang. Hampir imbang ya. Ya memang paling terasa di retail sih Pak. Retail? Retail ketika masa pandemi kan retail ini yang paling terdampak. Ya. Lalu ketika ekonomi sudah membaik, lalu retail juga banyak yang buka. Retailnya langsung Iya, berasa. itu ya. yang berasa Pergerakannya kembali rebound. ya. Rebound. Oke, baik. Ini kan saya juga mendengar nih ada produk atau program dari perseroan atau perusahaan ini yaitu KSK Peduli Series. Ini bisa dijelaskan nih sebenarnya apa ini KSK Peduli Series? Apakah hanya kalau dari namanya kan peduli, bayangan saya tuh hanya dalam rangka pandemi tadi atau memang sebenarnya ada tujuan yang lebih jangka panjang itu? Ya, sebenarnya Pak, KSK Peduli ini kami mulai tagline ataupun konsep ini sebelum pandemi Pak. Justru sebelum pandemi. Tapi menjadi pas manakala ada Iya, pandemi. sebenarnya kami perkitakan lagi. Jadi ini permulaannya kalau kita ingat pada tahun 2019 hingga 2020 yang dikatakan banjir setahun. 31 Desember sampai 1 Januari. Jadi kami lihat banyakkan nasabah-nasabah. Kami memang berusaha dari federasi untuk mendekatkan diri kepada nasabah. Contohnya ada agent atau pada broker. Tapi bagaimana kami dapat beri sumbangan kepada nasabah. Jadi bila berlaku banjir itu, kami lihat proses klaim banjir ini agak makin masanya lama. Pak. Iya. Jadi kami berpendapat yang kebanyakan mereka itu perlukan ganti buku sekolah anak-anak, pakaian anak-anak itu. Kalau mau tunggu proses klaimnya habis, maka masih lama. Jadi dalam masa 24 jam kami buat keputusan, oke, siapa-siapa yang mempunyai rumah kediaman, private dwelling, hospital, sekolah, dan lagi toko, ya, datang ke kantor kami bayar 25% upfront. Untuk para pemegang polis ya. Para pemegang polis. Ya, pemegang polis teruskan ke kantor, kami akan bayar 25%. Yang menjadi korban banjir. Jadi korban banjir. Sudah mereka sudah dapat uang untuk kembali recover ya, untuk cover dan teruskan perjalanan mereka sampai kita habis buat beberapa hitungan berapa banyak rugi itu. Jadi kami antara satu-satunya asuransinya mula bergiat untuk ini. Jadi katakan, oke, itu peduli banjir. Ya. Dan bila berlakunya pandemi kita, ayo kita teruskan lagi peduli. Bagaimana kita dapat memberi kepada nasabah itu keuntungan yang dia patut terima. Jadi tanpa harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai kerugian yang dialami oleh pemegang polis, langsung 25% dibayar dulu. Yes. Tapi ada proses verifikasi di belakang. Misalnya nanti, ternyata dihitungkan lagi begitu. Iya, jadi modelnya memang Pak, kalau kita model asuransi itu kan selalu ada berapa nilai sum insured-nya kan. Yeah. Jadi rumah misalnya, kita anggap misalnya rumah nilainya adalah 2 miliar. Yeah. Maka kami akan membayar 25% dari 5 miliar itu. Dari 2 miliar Dari itu. 2 miliar itu, ya. Yeah. Nah,
di dalam proses itu waktu itu kita bayarkan 14 hari setelah banjir. Setelah banjir ya. Setelah banjir 14 hari. Jadi setelahnya maka ada, kalau di asuransi itu ada namanya adjuster ya. Iya. Jasa penilai independen. Mereka akan menilai berapa nilai kerugian aslinya. Misalnya nilai kerugian adalah 500 juta misalnya. Maka kami akan mengurangkan dari 500 tadi yang sudah kami bayar 250, kita bayar sisanya. Iya. Paling tidak kepedulian KSK ini memberikan dampak bagi pemegang polis untuk kembali berusaha. Melanjutkan hidupnya ya. Betul. Normalisasi hidup. Ya. Dan kelihatannya ini bakal terus terjadi ya. Indonesia kan, maaf ya, negara bencana ya. Banjir setiap tahun, ya semoga tidak terjadi. Tetapi kalau melihat kelihatannya juga demikian. Belum nanti kalau ada gempa bumi, tanah longsor dan segala macam. Jadi memang ini salah satu ujung tombak ya ternyata. Ya. Semoga pandemi Pak kita mulakan dengan KSK peduli motor vehicle. Jadi semasa pandemi itu untuk asuransi motor vehicle itu sebagai satu luxury Pak. Bagi Indonesia, ya nggak seperti negara Asia yang lain di mana compulsory. Betul. Ya, Kita belum compulsory, belum mandatory ya. Jadi untuk memberi apakah value add kepada nasabahnya asuransi motor vehicle-nya. Kalau mereka asuransi satu motor vehicle, kami cover dia 24 jam atas personal accident. Musibah yang terjadi. Ya, di A+. Jadi dia di cover 24 jam, di A+. Kalau kedua, satu keluarganya kami cover. Plus keluarganya. Kalau lebih dari itu, kami cover rumahnya sendiri. Supaya dia sendiri tidak akan berhenti asuransi motor vehicle-nya. Jadi dengan KSK peduli motor vehicle, kami juga karena ada nilai tambah ya. Dengan dia menjadi pemegang polis untuk katakanlah tadi kendaraan bermotor, tapi dia bisa memberikan manfaat tambahan tadi untuk anggota keluarga dan juga untuk rumah. Iya. Dan itu berlaku untuk semua asuransi kendaraan bermotor yang di Indonesia memang belum wajib ya. Paling nggak untuk pembelian ya, pembelian pertama. Jadi siapa yang masuk itu dengan komprehensif kami cover. Dengan premi yang sama dengan yang pada umumnya dibayarkan ya. Jadi yang PA+ itu gratis. Itu kontribusi kami kepada pemegang polis itu. Sampai sekarang masih terjadi, masih berjalan. Kita terus peduli Pak. Tidak ada juga campaign. Untuk properti juga seperti itu. Katakanlah properti yang rumah pribadi begitu, bukan yang office building ya. Properti agak berbeda sih. Properti itu agak berbeda sih. Di mana kita lihat properti sebagai rumah tinggal sendiri. Jika berlaku bencana, angin kuat, hubungnya sudah hilang. Jadi proses klaimnya itu agak dikena bawa adjuster, dibawa estimasi berapa harganya. Dan proses ini juga diperlukan nasabah itu mencari kontraktor dalam lingkungan yang telah disetujui dan terus membuat perbaikan, bayar uang sendiri, lepas itu baru klaim. Jadi kita mereka one stop, terhentikan di situ. Bila berlaku kecelakaan properti, kami akan bawa kontraktor dan adjuster sekaligus kepada nasabah. Ini estimate adjuster berapa setuju dengan estimate ini kontraktor akan lakukan dan tak perlu pembayaran, kami akan bayar kontraktor. Shortcut ya. Shortcut. Jadi ini kami masa ini ada satu case yang kita renovasi pabrik di mana kami akan apply gas peduli property. Saya dengar juga ini ada, ini mungkin Ibu N ini sebagai kaum ibu yang ada hadir di sini. Ada KSK peduli ibu juga ya. KSK peduli ibu tunggal. Betul. Ibu tunggal ya. Oh maaf, yang single parent ya. Jadi bukan. Gimana tuh itu konsepnya? Jadi sebenarnya awal program KSK peduli tunggal muncul itu adalah sebenarnya sejalan dengan literasi dari OJK Pak. Iya. Dan kami waktu itu memikirkan bagaimana caranya kami memberikan edukasi tentang asuransi kepada masyarakat Pak. Dan pada saat diskusi kemudian muncullah ide bagaimana kalau kita memberdayakan ibu tunggal. Karena kan kita juga sama-sama tahu ya Pak, buat ibu tunggal itu kadang mereka itu kan harus benar-benar struggling ya Pak, bertahan hidup untuk menghidupi keluarga yang ada di belakangnya gitu ya Pak. Lalu setelah muncul ide tersebut, kemudian kami membentuk komite Pak, kami memberikan semacam webinar gitu Pak kepada ibu tunggal, memberikan edukasi tentang asuransi, tapi juga selain asuransi tersebut Pak, kami juga memberi semacam edukasi dalam hal pengelolaan finansial. Financial planning ya. Iya betul, waktu itu dilakukan oleh Pak Harjo untuk masalah finansialnya. Jadi dengan harapan semoga ibu-ibu tunggal ini ketika mereka mendapat pencerahan tentang asuransi ya Pak, mereka bisa bisa menjual asuransi
menjadi agen asuransi Pak. Dan itu akan membantu mereka dalam hal ekonomi Pak gitu. Jadi arahnya memang ke agen, diarahkan ke agen sebagai kemampuan tambahan untuk para ibu tunggal tadi betul. Ya. Dan waktu itu yang menjadi salah satu speakernya juga salah satu top agen di KSK Pak, yang kebetulan juga ibu tunggal. Beliau mulainya benar-benar dari zero. Sekali Iya. True story. Iya, iya betul Pak. Ya. Sudah berapa yang ibu tunggal ini yang istilahnya lulus menjadi agen? Ini kami masih dalam proses ya Pak, karena gini sebenarnya respon dari mereka sangat positif Pak, ya sangat positif. Ini kami masih dalam proses untuk memberikan edukasi lanjutan kepada mereka gitu, karena gini untuk mengajak mereka untuk menjual asuransi itu agak susah, karena orang selalu mikir asuransi itu sebagai sesuatu yang sangat serius ya Pak sangat serius, sangat berat gitu ya Pak. Nah jadi kami masih tetap memberikan edukasi kepada mereka bahwa sebenarnya asuransi tidak sesulit yang mereka pikirkan, dan ini manfaat dari menjadi agen asuransi ini adalah sangat besar buat ibu tunggal tersebut. Jadi ibarat pisau bermata dua ya Ibu Eni ya. Di satu sisi literasinya dapat, masyarakat ibu-ibu tunggal tadi tercerahkan teredukasi mengenai pentingnya asuransi. Di sisi lain dia juga mempunyai manfaat proteksi. Plus manfaat ekonomi juga kan, karena nanti bisa direkrut menjadi agen asuransi dari KSK ini. Jadi memang kelihatan sekali KSK ini tidak hanya dalam tanda kutip menjual produk, tapi juga berusaha memberikan manfaat maksimal ya kepada masyarakat, kepada pemegang polisnya itu ya. Ada lagi Bapak-bapak Ibu yang kami juga melatih ibu-ibu, bukan sekedar ibu langsung, kami juga mendidik mereka, membimbing mereka sehingga mereka lulus kemudian OJK sebagai agent. Iya. Jadi sertifikat kami certified agent sebelum kami agent. Jadi benar-benar Pak ada sertifikasi. Selain tadi yang sudah ya, motor vehicle, kemudian house, rumah dan ibu itu ada lagi nggak? Series untuk KSK yang terbaru adalah KSK Peduli Kesehatan Pak. Yang baru keluarkan produk baru yaitu Employment Benefit ini, di mana ya masa ini untuk benefit dari perusahaan, dan kami juga dalam lingkungan untuk dapatkan individual health juga Pak. Jadi dengan itu kami kembangkan di mana beri kebebasan kepada siapa-siapa nasabah asuransi ini untuk memilih tempat rawatan mereka, mungkin di Indonesia, di sini, ataupun mungkin ke Singapura ataupun ke Malaysia, yang tidak perlu ada tambahan lagi ya. So mungkin dari kedudukan geografi Pak dari Indonesia terlalu luas Pak. Jadi kalau dengan ikatan dari segi geografi, kalau mau ke Jakarta, kalau mau perlu spesialis, atau mau dekat lagi di Kuala Lumpur, atau dekat lagi ke Penang, atau dekat lagi ke Singapura, terpulang. Dan semuanya cashless Ya. Jadi kelihatannya KSK Peduli bakal menjadi tagline seluruh produk KSK ke depan ya. Dengan kisah sukses yang sudah tercatat tadi ya selama ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita juga pengen tahu nih, ini kan sekarang eranya era digital nih, disrupsi. Di satu sisi orang bilang ada manfaatnya, banyak manfaatnya, tapi juga di sisi lain juga ada mudaratnya juga, terutama juga terkait juga dengan bisnis kan. Ini bagaimana ini menyikapi akselerasi digital yang sudah menyentuh juga industri jasa keuangan asuransi ini? Baik Pak, ya tentunya KSK Pak. Kami juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Pak. Sekarang arahnya sudah mulai digital ya Pak. Dan kebetulan dari KSK sendiri Pak, kami mempunyai beberapa fasilitas Pak yang berhubungan dengan digital tersebut ya Pak ya. Misalnya e-policy yang mana para partner bisnis kami itu bisa menerbitkan polis sendiri Pak. Jadi tidak harus, kan kalau konvensional itu submission itu harus ke KSK. Kalau ini dari e-policy partner kami bisa menerbitkan polis sendiri, dan dalam waktu 10 menit selesai, mereka bisa langsung mengirimkannya kepada nasabah. Ya, lalu kemudian kami juga punya e-quotation. Biasanya kan kalau nasabah itu pengen tahu Pak, misalnya mobilnya mau diasuransikan ya, pengen tahu preminya berapa sih gitu ya. Simulasinya ya. Ya betul, simulasi perhitungannya. Dan kami mempunyai fasilitas e-quotation Pak, yang mana di e-quotation tersebut juga partner kami bisa membuat penawaran tersendiri yang bisa langsung dikirimkan kepada nasabah gitu dalam waktu singkat. Dan itu terverifikasi atau autentifikasi dari KSK ya? Semuanya ya? Iya betul Pak. Lalu kemudian juga ini dalam progres ya Pak, kami punya program
aplikasi untuk iklim. Oh, iklim. Iya. Nah, itu sekarang orang paling seneng itu. Bisa nggak usah ke kantor kan? Iya, Tinggal iya. foto, misalnya mobil, Iya. foto Iya. belakang Foto apa atau itu video, seperti ya. apa video, di-upload, persyaratan diisi via online, sudah Iya. tinggal tunggu aja gitu. Betul, ya. Dalam waktu dekat juga ada aplikasi lainnya untuk para sumber bisnis kami, Pak, partner Iya. bisnis ya, supaya mereka dapat mengecek sendiri. Ini fungsinya lebih seperti reporting gitu ya. Iya. Bagaimana progres pembayaran preminya kayak gitu. Akun mereka ya. Ya, untuk akun mereka masing-masing gitu. Menarik ini Bu Eni soal digitalisasi tadi kan memang di satu sisi tadi memberikan manfaat ya, tapi juga banyak orang melihat beranggapan bahwa digitalisasi ini akan menggusur peran kita ini lah manusia-manusia yang selama ini bergerak bisnis. Ini bagaimana di KSK ini untuk menyeimbangkan di satu sisi adopsi teknologi ya, tapi di sisi lain human resources-nya ini bisa tetap terjaga. Oke, iya. Jadi sebenarnya begini Pak, di KSK kami memberikan dua pilihan sebenarnya. Iya, iya. Buat sumber bisnis kami yang sudah melek dengan teknologi Iya. ya Pak, umumnya yang umurnya muda-muda gitu ya Muda-muda, Pak. Ya, ya. Kami memberikan fasilitas yang tadi Pak ya, ada e-policy, e-quotation dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk para sumber bisnis yang masih merasa nyaman dengan cara lama, Iya. mereka tetap bisa memberikan submission langsung ke KSK Pak. Iya. Gitu. Jadi tinggal yang mana yang buat para Oke, sumber bisnis kami yang memilih ya untuk memilih yang mana yang lebih nyaman Jadi buat mereka. agen tidak akan tergusur ya, karena agen pun juga bisa yang pola yang track jalur digital tadi pun agen juga berperan di sana. Iya, Dan betul. yang untuk konvensional Masih agen tetap juga ada, ini ya. betul. Untuk gambaran agen sendiri sebenarnya sebagaimana prospek Bu untuk agen asuransi itu saat Iya. ini. Ya, untuk kedepannya ya Pak, Iya. itu peluangnya masih sangat besar Pak. Ya, bagi KSK sendiri, kami besar dari bisnis agen Pak. Oh. Yang awal mulanya dari Kurnia, bahkan mungkin tadi belum sempat disebut kalau Ya. Datuk ya, KSK. Di Kurnia Pak, misalkan kami sampai ke satu miliar ringgit dulu, Iya. 8,000 ejen. Oke. Sekali ada convention setiap tahun, Setiap tahun. seluruh Genting Highland Hotel kami Di booking ya. 8,000. Jadi kami berjiwa untuk menyokong dan Besar bersama agen ya. bersama ejen. Bahkan mungkin Datuk bisa disampaikan bahwa owner KSK Tansi Koa pun menggunakan dirinya sebagai pembantu ejen dan buka ejennya sendiri. Oh. Kalau dia sendiri, oke, aku mau labur kamu beri Kurnia di Malaysia. Oh, jadi Dia pun dia sendiri berbulan. menjadi agen. Iya, Jadi dia paham sangat memahami sangat, proses iya. bisnis, Iya. pergulatan. Jadi kemudian kebanyakan seperti apa. konsep-konsepnya agak mudah. Macam dulu di Malaysia itu banyak orang koran ada ke rumah. Ya. Dia, kamu berapa rumah? Betul. Sampai jual koran, tengok ada mobil. Kalau ada mobil kayaknya masuk. Mau asuransi nggak? Itu ada koran lagi. Karena lebih gede dari agennya Gitu. ya. gitu ya. Jadi kami selalu saya katakan, kami mau bantu ejen menjadi kaya raya. Kaya raya. Jadi bila ejen kaya raya, kami menumpang sedikit kekayaan kamu. Itu sebagai asuransi. Untuk agen ini penggantiannya seperti apa? Refresh, apakah bisa misalnya turun temurun atau harus orang baru lagi? Oh oke, iya. Jadi sebenarnya agen itu seperti bisa dikatakan sebagai profesi seumur hidup ya Pak ya. Seumur hidup. Iya iya. Iya, betul. Jadi kalau untuk kerjasama dengan kami punya MOU ya Pak ya, dan untuk semua agen MOU itu kami perbarui terus Ya. gitu Pak ya. Tapi kemudian dari sisi agen sendiri, bisnis asuransi yang agen tersebut kelola itu Pak, itu seperti bisnis warisan yang bisa diwariskan ke anaknya. Sudah terjadi, terus- ada kasus Ada. di KSK yang dari orang tuanya turun Iya. ke anaknya jadi agen juga. begitu? Betul Pak, ada yang sampai 3 generasi. 3 generasi, jadi Iya. dari kakek nenek Iya, ke orang tua anak, sampai terus ke kemudian anak. iya gitu yang ya. meneruskan Oh, itu bisnisnya Pak. darah agen itu berarti. Iya. Jadi memang Pak yang ada Iya, Pak. di Indonesia ini kan bisnis asuransi ini kan kalau kita lihat ya secara umumnya Iya. di luar yang untuk retail lah, Iya. terutama untuk retail. Memang adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan. Oh Jadi, iya, kaitan eh, itu ya. Kadang ada sahabat atau Saudara, teman atau iya. saudara. Memang itu yang menjadi kuncinya saat Jadi lingkarannya ke situ-situ Betul. aja ya. sehingga ketika satu nasabah sudah sangat percaya, maka dia juga akan percaya sama anaknya, mungkin sama Oke. sama cucunya. Iya, jadi pemegang polisnya kakeknya, agennya kakeknya. Pemegang polis orang tuanya ini Iya, turun dia akan generasi terus kedua. turun, gitu. Iya. Iya Itu yang betul. memang. Saya pikir memang betul ya bisnis jasa agen itu sangat trustnya bagi Iya, bagi iya. nilai trust itu yang sangat besar ya. Ya memberi confidence, Pak. Aku memberi uang,
hanya menerima kertas keping ya. Jadi Ya. Kalau dia orang yang dipercaya, siapa lagi? Siapa gitu lagi ya. ya, Pak, ya. Menarik. Jadi memang banyak terjadi adalah ketika intermediary ini kan lebih kenal ke nasabah. Kena sabar. Nah, yang terjadi nasabah baru kenal dengan asuransi biasanya setelah terjadi klaim. Iya. Nah, kalau di situ kita melayani dengan baik, maka barulah terjadi yang namanya trust dari nasabah kepada asuransi. Baru di situ. Ya. Kami juga buka opportunity untuk agent-agent. Kalau anak-anak mereka bersyukur untuk jadi agent, boleh jadi magang semasa di universitas. oke. Jadi mereka dapat belajar sedikit sebenarnya apakah dia ada ranking, Ya. apakah dia claim. Jadi kita buka opportunity itu untuk agent-agent. Selain klaim, kadang-kadang kan ada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program-program khusus untuk nasabah atau pemegang polis untuk meretain mereka ya, loyalty bagian dari loyalty program. Untuk Pak KSK sendiri bagaimana untuk loyalty program lah katakanlah untuk nasabah, apa yang diberikan kepada nasabah atau pemegang polis sehingga mereka tetap percaya nih dengan KSK atau tidak kemana-mana ini. Mungkin tidak semata-mata karena klaim, mungkin ada perlakuan atau program-program khusus yang diberikan kepada. Iya, kalau program khususnya mungkin berhubungan dengan seriesnya KSK yang Iya. KSK Peduli tersebut Iya. ya Pak ya. Itu yang manfaat tambahan tadi. Iya, ya. iya, iya. Itu cukup memberikan dampak positif yang signifikan Pak. Iya. Untuk Itu yang itu. Iya, iya. Kemudian kan kalau di KSK itu partner bisnis kami yang maksudnya gini, lebih banyak produksi premi itu dari partner bisnis kami. Jadi mereka yang salah satunya yang agen itu ya Pak, mereka yang menjual langsung kepada para nasabahnya. Dan kami sangat menjaga hubungan baik dengan para agen tersebut agar mereka ini nggak kemana-mana dan mereka tetap memberikan kontribusi terhadap KSK gitu. Jadi agen ini ketika mereka tipikalnya kan agen itu Pak ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kita, mereka nggak akan kemana-mana, mereka pasti akan nyarinya KSK lagi, KSK lagi gitu. Seperti itu sih Pak. Nah, mungkin ada insentif khusus atau program-program khusus untuk agen yang dijalankan di luar yang bisnis as usual ya. Iya, iya. Tentunya kita Pak, apa dikatakan setiap bulan kita adakan continuing education program Pak. Misalnya kalau Ibu Eni ini agent motor vehicle, jadi memang dia pakar motor Pakar di vehicle. situ. Tapi orang yang punya motor vehicle juga mungkin ada punya gudang, mungkin Ya, ada punya properti. properti. Oke. Jadi kami adakan setiap bulan training program Expand capacity. untuk ada bagaimana mau begini mau berjualan untuk properti, Properti, ya. begini untuk marine cargo. Jadi secara sendiri dia dapat mengembangkan lagi knowledge ya untuk mendapat lagi. Dari awalnya motor vehicle berkembang ke properti yang Iya. yang ada di situ ya. Jadi aktiviti ini kami jalankan setiap bulan dan antara 80 hingga 100 ya yang webinar kami Iya. setiap bulan. Itu sangat efektif Pak, sangat efektif karena banyak agen-agen yang merasa terbantu. Karena kan kami terus ini ya Pak ya, terus mendampingi mereka Pak gitu. Itu sangat bantu. Ada banyak agen yang selama ini hanya berjualan motor vehicle Pak, itu dia bisa jualan asuransi kesehatan. Betul, Ya, itu mereka sendiri pun, aduh kok bisa ya, tadinya nggak pernah nyangka loh saya bisa jualan seperti ini gitu kan. Kami tetap mendampingi mereka. Terus ada yang tiba-tiba bisa jualan asuransi kargo kata dia. Ini kenapa nggak dari dulu ya? Kalau dari dulu kan pastinya bisnis saya makin besar dan iya. Jadi ya kami aktif melakukan hal-hal tersebut jadi Pak. memang hanya dari satu individu saja sebenarnya bisa dapat Bisa ekspor lebih multiple banyak. Betul. benefit ya yang ditawarkan oleh asuransi. Ya. Nah, ini Bapak-Bapak dan Ibu, saya ingin tanya yang lain ini. Ini terkait dengan fenomena sekarang ini ya, terkait dengan pergeseran demografi. Kita ini kan sekarang lagi dipenuhi Indonesia, dipenuhi oleh generasi milenial. Ya. Milenial itu campuran katakanlah dari generasi milenial dan generasi Z, Yeah. generation ini ya. Jadi ini saya ngutip data BPS sedikit ya. Jadi konon dari BPS survei 2020 kemarin itu komposisi kelompok penduduk usia milenial yang lahir antara 81 sampai 1996 itu 28%. Kemudian yang generasi Z itu yang generasi Z 28%, milenial 26%. Jadi dari dua kelompok ini aja sudah 54%. Nah, ini bagaimana KSK menangkap peluang pergeseran demografi ini? Karena juga banyak generasi milenial yang sudah memberikan kontribusi dalam ekonomi kan, startup banyak generasi ini. Mereka sudah menjadi pelaku usaha, memberikan kontribusi pada perekonomian, dan ini tentu kan satu menjadi pasar juga kan, melihat kehadiran generasi yang sekarang sedang ini hype lah gitu. Bagaimana ini? Silakan siapa? Ya, Iya,
ini mungkin itu Dato dari for recruitment, your policy of recruitment juga kan. Ya, buat masa harapan Pak. Kami tidak mau gunakan pertamanya untuk perkembangan aktiviti kami tidak gunakan cara-cara old fashion. Ya. Jadi kami sudah 3 tahun itu kalau lihat aktif dalam Instagram dan tahun ini kami akan juga ke TikTok. Nanti bintang dong. Bertiga ya. Masih juga TikTok dong. Saya sendiri pun yang kapten yang dari zaman dulu Pak. Luangkan masa dengan anak-anak karyawan sudah dapat belajar apa yang what make you excited. Instagram bagaimana, TikToknya bagaimana. Sudah kita sendiri tidak mau berubah, tidak akan sampai ke mereka Pak. Dan yang kedua juga secarikan generasi dalam saya pastikan yang karyawan kita bawa masuk adalah kebanyakannya daripada Gen X ini dan beri mereka peluang untuk beri pendapat mereka. Jadi bagi saya tidak ada yang salah, tidak ada yang ini mungkin saya kena tangguhkan later, but correct. Itu yang penting. Jadi selain daripada itu kami merasa yang ini adalah future masa depan of the whole country Pak. Saya katakan Indonesia telah naik daripada kepada upper middle income group. Betul. Dan inilah yang menjadi foundation Pak untuk ekonomi dan juga untuk bisnes kami dan seterusnya akan membawa ke masa hadapan. Dulu teknologi seperti handphone tidak begitu luas. Sekarang setiap orang average 1,5 ada 2 handphone. Jadi mereka juga mau diasuransikan. Jadi kami ada produk dikatakan movable all risk. Jadi kalau jatuh pecah dapat diklaim. Dan juga barang sekecil itu. Itu. Jadi mereka butuhkan itu. Jadi kita kena address apakah produk-produk kita itu dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh Gen Y dan Z Pak ya. Jadi dan juga satu lagi, kalau suruh mereka isi form mau hantar untuk klaim mereka nggak mau. Kami sekarang mulakan dengan WA. Ini klaim kami receipt, ambil foto, klaim ke KSK sampai sebelum jam 12 besok pagi Pak Harjo sudah bayar. Iya Pak, betul. Jadi ini yang dibutuhkan oleh jangan sebelum jadi kita perlu berubah mengikut kemauan mereka. Berapa persen sekarang SDM di KSK yang katakanlah tadi milenial lah begitu? Kayaknya di atas 50%. 50% ya. Karena untuk level yang junior dan level supervisor ke bawah itu biasanya milenial Pak. Milenial ya. Oke. Mid management saya kurang lebih dalam lingkungan 40 Pak. Yang paling tua saya. Saya pastikan tidak ada antara saya dan 40 nih Pak. Jangan lihat usia Pak, yang penting jiwanya. Jiwa ya. Asal bisa joget TikTok nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi banyak. Jadi ini yang akan membawa masa depan. Oke. Tadi kan dikatakan satu hal mengenai di dalam KSK sendiri manajemen mulai sekarang tidak hanya SDM orangnya tetapi juga pemikiran kemudian channelingnya juga sudah mulai milenial. Nah, untuk marketnya sendiri bagaimana untuk yang menyesuaikan dengan milenial ini? Market. Produknya, maksudnya produk bahwa mereka ini sebagai potensial market maksud saya seperti itu. Seperti kalau dari sisi produk Pak, mungkin tadi yang sudah sampaikan Dato, kita punya movable all risk Pak ya. Di luar yang itu sebenarnya mungkin lebih ke akan ada mungkin nanti inovasi-inovasi yang akan kami keluarkan. Karena kalau misalnya dari sisi produk Pak, produk asuransi umum itu ya itu aja. Hanya packagingnya kali ya. Mungkin nanti dibuat inovasi dalam hal packaging produk yang akan kami jual di add-on apalagi gitu yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman Pak. Gitu. Ada rencana nggak? Sekarang kan modelnya juga ya lagi ngetren kan super app ya. Katakanlah satu perusahaan begitu membuat super app, kemudian mereka mencoba menciptakan satu ekosistem dan masuk di dalam super app itu sendiri. Istilahnya di supermarketnya lah begitu. Tetapi di sini KSK sebagai core-nya ada pemikiran ke sana nggak? Ya, kami memang mau ke arah itu. Jadi kalau sebagai satu perusahaan kami menjalankannya daripada A ke Z Pak agak susah. Jadi kami sekarang bekerja sama dengan InsurTech. Dan salah satunya adalah Sunday, kami bekerja dengan mereka. Dan ini adalah arah yang kami gabungkan app yang mereka ada, dan isu teknologi mereka ada kepada produk-produk kami. Jadi core-nya di KSK ya? Iya, core-nya masih di KSK ya. Apa aja itu nanti kira-kira gambaran ekosistemnya itu akan ada apa di dalamnya? Selain tentu produk-produk KSK ya, General Insurance misalnya, kira-kira akan ada apa lagi di situ?
Kalau yang tadi Datuk sampaikan terkait kerjasama dengan salah satu insurtech adalah mereka juga membeli polis juga bisa tailor made. Jadi tailor made kalau kita bayangkan membeli satu tiket pesawat misalnya, bisa langsung pilih tujuan segala macam termasuk bayar. Langsung polisnya juga langsung jadi. Itu di dalam super app itu juga nanti sudah begitu. Itu sudah berjalan, memang kita belum integrasikan. Jadi ke depan dalam proses kita integrasi. Jadi customer untuk membeli produk juga, dia bisa tailor made apa yang memang mereka butuhkan. Oke, menarik ya. Jadi kita sudah melihat juga nih ngintip-ngintip strategi bisnis ke depan nih. Jadi ini kan perlu dana besar ya, terutama untuk investasi IT-nya ya. Oke lah, kalau kita nggak bicara jumlah nominal, kira-kira persentase berapa ini untuk investasi ini? Kalau dari sisi internal memang karena seperti yang kita sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan salah satu insurtech Sunday. Jadi untuk saat ini memang yang kita bekerja sama dengan mereka, kita masih menggunakan mereka punya platform. Tapi dari sisi KSK sendiri memang untuk persentase, kalau saya tidak salah sekitar 7-10% Pak, kita siapkan untuk teknologi dan IT, juga IT. Capex-nya untuk IT. Betul, penggantian server supaya lebih kuat. Lalu kan kalau bisnis retail itu kan bisnisnya kecil tapi makan memori di server besar. Nah, kita juga sudah reguler mengganti server kita untuk makin bisa menampung data-database yang retail tapi volumenya banyak. Untuk regulasi sendiri ada ini nggak untuk menuju ke arah sana nanti? Katakanlah sekarang kan kalau kita tengok ke saudara di jasa keuangan ya, perbankan ada bank digital banking. Regulasinya juga masih belum ini sekali ya, dan wujud digital bank itu sendiri juga buat banyak masyarakat masih seperti apa sih begitu. Nah, kalau dari sisi industri asuransi sendiri dalam konteks digital itu nanti dari sisi regulasinya ada perlu ini nggak kalau dari kacamata KSK? Iya, kalau dari sisi regulasi memang ada beberapa poin Pak terkait teknologi. Yang pertama terkait business continuity, lalu yang disebut dengan disaster recovery. Kalau dulu ketika kita bicara belum ada cloud, itu kan kita harus menyediakan satu server di luar kota yang memang sebagai cadangan. Nah, dari sisi regulator juga sudah menyadari bahwa teknologi ini kan semakin berkembang. Cloud sudah ada di mana-mana, nggak perlu. Ini salah satunya juga regulator sudah bisa dikatakan bisa sudah memindahkan regulasi dari satu tempat ke cloud. Itu juga salah satu transformasi yang dilakukan oleh penyesuaian regulator ya. Iya. Kalau dari sisi operasional bisnisnya sendiri menuju digital itu sendiri, dari sisi regulasi. Sampai saat ini memang regulator hanya baru bisa menghimbau aja. Jadi regulator juga menyadari bahwa teknologi juga akan berkembang. Namun dari sisi kerahasiaan data itu regulator sudah sangat menyadari. Jadi setiap perusahaan yang ingin melakukan insurtech seperti insurtech lah ya, harus ada ISO Pak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Itu juga salah satu yang jadi syarat utama. Oke. Saya pengen tahu ini ke depan ini, paling nggak tahun ini. Kira-kira apa sih yang ditargetkan oleh KSK ini? Mungkin dari sisi pertumbuhan atau mungkin ada hal lain yang ingin dicapai. Ini kita sudah mulai ke normalisasi balik-balik biasa ya. Normalisasi. Jadi kami ambil targetnya agak agresif sebab kami rasa penetration kami di dunia asuransi tidak begitu besar ya, di bawah bawah 1%, Pak. Penetrasi di Market dunia asuransi, market share kami market share di dunia asuransi ya. Asuransi general kita memang secara number masih di bawah 1%. Jadi kami harap kami targetkan tahun ini untuk mencapai lebih dari 800 miliar. Caranya preminya ya. Saya tagih harus beli. Harus Pak Arjo. Atau Bu Eni, silakan. Iya. Salah satu strategi untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh Datuk. Terima kasih loh Datuk. Ya, itu kami membuka unit baru banking dan leasing. Banking dan leasing ya. Iya betul. Iya. Jadi membuka channel baru seperti itu ya Pak. Lalu kemudian juga. Maksudnya apa tuh banking dan leasing itu? Banking dan leasing itu bisnis untuk kami membuka
namanya gimana? Kalau bisa dikatakan gini, mungkin saya tambahkan. Core bisnis utama sebelum ini adalah kami bisnis utama dari agensi. Agensi ya. Lalu ada broker dan memang ada beberapa retail. Kami menyadari bahwa ketika kita mau tumbuh lebih besar, kita harus juga merambah ke institusi keuangan yang lain. Oke. Jadi kita mulai membuat unit untuk bekerja sama dengan banking, mendapatkan bisnis dari banking dan juga dari leasing. Oh, dari leasing. Oke. Iya. Tapi itu nanti sebagai membuat leasing sendiri atau bekerja sama dengan Bekerja leasing? sama. Bekerja sama ya. Iya, iya. Iya, selain yang itu juga kami juga akan membuka sales support Pak, atau seperti kantor perwakilan gitu di beberapa kota besar di Indonesia Pak. Masih perlu Bu? Di mana-mana ini branchless Bu? Ya, masih Pak. Masih Karena perlu kan, ya? karena Ya. ini juga kan sejalan dengan tadi Pak banking dan leasing, karena kan bank juga kan tersebar di Ya, ya Pak di kota-kota besar gitu. Jadi kami perlu satu satu kantor lah untuk tetap bisa memonitor ataupun Seluruh juga tetap aktivitas menjaga. bisnisnya. Betul. Paling tidak itu sebagai representasi perlu Betul. ya masyarakat. Oh ya ini kantornya Iya. kok ruko gitu kan. Jadi nggak trust lagi kan kalau cuma di ruko atau rumah kontrakan gitu kan. Jadi memang itu lebih ke services saja Pak. Iya, iya. Secara proses operasional semua tetap ada di kantor pusat Di kantor karena kan pusat. teknologi sudah sangat membantu. Iya, iya. Paling tidak kantor cabang kami yang baru nanti itu bisa menjadi Jadi menjaga hub, ya. relasi lah Relationship, dengan ya. sumber bisnis. Dan dengan agen-agen juga kan. Betul. Agen-agen di daerah kan perlu rumah juga begitu Iya. ya. Betul Pak. Jadi agresif ya untuk penetrasi dengan angka tadi kira-kira sampai ke berapa persen? Datuk. Growth-nya lebih dari 50%, Pak. Dari tahun lepas. 50%. Iya. Iya, Iya, biasa ya, 50% langsung ya. Iya. Dan ini sudah ditopang oleh kira-kira apa yang menjadi andalan istilahnya quick win-nya apa ini? Properti kah atau tadi motor Masih vehicle lagi kah? kami properti dengan Motor vehicle. motor vehicle, keduanya mungkin ada 70% hingga 75% bisnis pihak dan berbagiannya sama imbang, Pak. Iya. Dan sisanya 25-30% itu ada dalam bisnis baru yaitu employment benefit, medical business dan juga bank and leasing, ya dengan bank leasing. Dan juga masa pandemi kami lebih agresif dalam marine cargo, Pak. Oh, kargo. Transportation kami lihat juga pun masyarakat perlu makanan diekspor transportasinya Pak. Iya. Tidak kira pandemi, tidak pandemi. Jadi kami pukulkan lagi dengan sistem digital di mana nasabahnya sendiri mengisi premiumnya untuk marine cargo. Oh, Jadi kalau dia mau transport ini di claim cover automatically. marine cargo ya. Marine cargo, ya. maritim ya. Marine cargo maritim ya. Apalagi kita ada poros ini kan poros maritim kan. Iya. Tol laut. Iya. Jadi Baik. itu satu area barunya kami masuk. Ya, baik kalau begitu. Tidak terasa nih kita sudah 1 jam ya. Dato Syarifuddin, kemudian Bu Eni Handayani dan Pak Suharjo Lumban Raja. Terima kasih kita sudah bersedia hadir bersama-sama dengan saya di podcast Apa Adanya, dan selamat ulang tahun untuk Terima kasih, Pak. tanggal Terima kasih. 11 Juni yang ke-15 nanti. Iya. Semoga sukses dalam usahanya dan yang terutama sekali kan memberikan manfaat lebih maksimal lagi kepada masyarakat, secara khusus pada pemegang polis ya. Iya. Iya, iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya di dalam podcast Apa Adanya bersama Direksi dari KSK Insurance Indonesia. Sekali lagi, Dato Syarifuddin bin Abdul Wahab, Presiden Direktur. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Ibu kasih. Eni Handayani, Direktur Marketing. Terima kasih Ibu, Terima dan kasih, Pak Pak. Suharjo Lumban Raja, Terima kasih Pak. Direktur Keuangan. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program podcast Apa Adanya pada episode yang berikutnya. Salam dan terima kasih.